menjadi modal untuk kebersamaan kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi perjuangan kita dan menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ahbabul kiram, saya hanya ingin menyampaikan di sini bahwa antara Islam dan nasionalis tidak boleh ada dikotomi. Jadi upaya dalam bentuk apapun yang mendikotomi antara Islam dan nasionalis adalah upaya adu domba antar anak bangsa. Dan yang ingin saya garis bawahi di sini dari pandangan Islam, bahwa setiap Muslim diajarkan oleh agamanya untuk cinta negeri, untuk cinta negara, untuk cinta bangsa dan rakyatnya. Sehingga setiap Muslim yang mengamalkan ajaran agamanya pasti dia seorang nasionalis yang cinta bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Ada wali Allah, ada wali setan. Loh, dalam Al-Quran disebut awliya usyayatin, saudara. Ada wali Allah, ada wali setan. Nah, cara ngebedainnya bagaimana? Ada yang menarik. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Ihya Ulumuddin, saudara, mengajarkan kita. Kata Imam Ghazali apa? Kalau engkau ketemu satu orang besar yang bisa jalan di atas air, bisa terbang di udara, jangan dulu kau anggap dia wali Allah. Tunggu dulu. Apa kata Imam Ghazali? Fazinuhu bimizanis syariah. Timbang dulu dia di timbangan syariah. Lihat intip sholatnya bener gak? Lihat puasanya bener gak? Kalau dia melaksanakan perintah Allah dan perintah Nabi, dia tinggalkan segala larangan Allah dan larangan Nabi, dia taat kepada Allah, istiqomah di jalan Allah, dia bisa jalan di atas air, bisa terbang di udara. Apa kata Imam Ghazali? Fashhadu, maka saksikanlah oleh kamu sekalian, annahu waliyun min awliyaillah, bahwa orang tersebut betul salah seorang daripada wali Allah. Yang berikutnya lagi kata Imam Ghazali, tapi walaupun dia bisa jalan di atas air, dia bisa terbang di udara, ajaib. Begitu ditimbang timbangan syariat, dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia suka maksiat, dia menghalalkan yang diharamkan Allah, mengharamkan yang dihalalkan Allah, menghalalkan yang diharamkan Allah, dia punya perbuatan bertentangan dengan syariat. Kata Imam Ghazali, fashhadu, saksikan oleh kamu sekalian, annahu waliyun min awliya'i syaitan. Saksikanlah bahwa orang tersebut betul-betul sungguh-sungguh wali setan. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ada yang bilang, tapi Habib imamahnya segede tetampah deh. Habib Rizik Syihab telah membuat catatan untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pasca menjabat sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Presiden Joko Widodo. Padahal pada Pilpres 2019 lalu, Habib Rizik dan pengikutnya membela serta mendukung Prabowo agar menjadi Presiden 2019-2024. Kuasa hukum Habib Rizik, Aziz Yanuar, mengatakan, meski kliennya menilai ada penyimpangan Prabowo Subianto, tapi tetap menghormati tugasnya sebagai menteri. Kita sama-sama tahu ada sesuatu mengorbankan idealisme, tapi kita hormati. Artinya, posisi Pak Prabowo di kabinet kita hormati. Kita tidak anggap itu harus diperangi, tapi itu menjadi catat. Tuturnya Senin 25 Juli 2022. Namun demikian, apabila nanti Prabowo meminta dukungan maju sebagai capres atau cawapres, Habib Rizik akan memulai dari nol lagi seperti perhitungan saat mengisi BBM. Berbeda dengan Anies Baswedan yang akan dibela dan didukung Habib Rizik jika maju di pemilu 2024 sebagai capres. Karena Anies dinilai belum ada catatan merah oleh pentolan ex-ormas terlarang tersebut. Kita juga akan melihat dinamika pemilu nanti, tapi kalau untuk netral itu kemungkinan kecil, jelasnya. Sebelumnya, bebasnya Habib Rizik Syihab dari rumah tahanan Barreskrim Polri pada Rabu 20 Juli 2022 lalu sudah sesuai prosedur administrasi dan sah secara hukum. Kuasa hukum Habib Rizik, Aziz Yanuar, mengatakan,
Proses pembebasan Habib Rizik dinyatakan memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Permenkumham nomor 7 tahun 2022. Pihaknya mengambil remisi atau potongan masa tahanan Habib Rizik sebanyak 2 kali pengajuan. Ada juga namanya pembebasan bersyarat, itu kita hitung dari 3 perkara Habib, ujar Aziz dalam acara diskusi Total Politik bertema kembalinya Habib Rizik, siapa untung siapa rugi jelang 2024 di Cafe Wow Jakarta Selatan, Minggu 24 Juli 2022. Ex-Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab dinyatakan bebas bersyarat pada Rabu 20 Juli 2022. Setelah kebebasannya, banyak pihak yang mulai menganalisis langkah politik dari tokoh ulama tersebut, salah satunya Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia atau PPI, Adi Prayitno. Adi memprediksi Habib Rizik bakal mendukung partai politik yang berlawanan dengan PDIP. Menurutnya, sosok yang sempat ditahan karena penyebaran berita bohong tersebut tak akan mempermasalahkan Capres 2024 dari partai mana pun selama bukan dari PDIP. Kemana HRS dan ex-FPI untuk 2024? Jadi siapapun partai politik yang diusung melawan kekuatan pemerintah saat ini, melawan PDIP, melawan Jokowi, disitulah kemudian HRS dan FPI bakal bertabuh, kata Adi dalam acara Total Politik di Warung Wow KWB, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu 24 Juli 2022. Dia mengatakan analisisnya itu berdasarkan hasil pengamatan terhadap Habib Rizik usai bebas bersyarat. Dengan diksi darurat kebohongan dan kezaliman, Adi menilai hal itu ditujukan kepada pemerintah saat ini. Kenapa? Karena HRS itu keluar, lalu muncul statement yang bukan bicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi ini darurat kebohongan, darurat kezaliman, ungkap dia. Dia bahkan menegaskan kalimat itu tidak mungkin ditujukan kepada negara Suriah, lantaran Habib Rizik merupakan warga negara Indonesia. Tidak mungkin itu ngomongin Suriah, tidak mungkin karena HRS tinggal di Indonesia dan Petamburan. Saya tidak perlu bertanya ke Ustadz ini, biar saya terjemahkan apa maksudnya. Adi berusaha menerjemahkan pernyataan Habib Rizik yang menurutnya berarti bahwa Indonesia tidak proporsional dan banyak dusta. Oleh karena itu menurut Adi, siapapun partai politik yang berhadapan dengan PDIP berpotensi besar bakal diusung Habib Rizik. Makanya saya bilang, gini, siapapun partai politik yang nantinya akan berhadapan dengan jagoan Jokowi dan PDIP sangat potensial diusung oleh HRS dan ex-FPI, jelasnya. Seperti diketahui, Habib Rizik menyinggung soal kondisi negara yang dipenuhi dengan darurat kebohongan dan darurat kezaliman. Hal itu disampaikan Rizik setelah bebas bersyarat. Mulanya Habib Rizik bicara soal revolusi akhlak. Habib Rizik menggaungkan revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak, sebagaimana yang telah saya sampaikan setiba di tanah air sewaktu saya pulang dari kota suci Mekah, yaitu ayo bersama gaungkan kembali revolusi akhlak, yaitu dengan cara yang berakhlak, ucap Habib Rizik dalam konferensi pers di Petamburan, Jakarta, Rabu 20 Juli 2022.